Halo. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ara. Assalamualaikum, Pak. Ya, mangga. Pak Ara. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Lagi musim gini. Karena sekarang COVID sudah turun, jadi saya nggak pakai masker lagi. Jauh. Pak Ara, apa yang ada yang penting nih kayaknya? Iya, izin Pak, ini terkait kerjaan ya. Gimana? Ada beberapa hal yang memang harus didiskusikan, terutama di masalah pengumpulan data, Pak. Dan kita tahu bahwa pekerjaan kita itu sangat tergantung terhadap OPD lain. Oke. Karena kan sebagai wali data kita harus mengumpulkan data-data dari OPD. Nah, Ada masalah apa di pengumpulan? ada beberapa sih. Yang pertama memang terkait ke yang mengumpulkan datanya. Misalkan dari OPD kan memang sebagian besar sudah mengumpulkan data, tetapi kalau dilihat dari sisi kualitas datanya ya masih banyak data yang harus dikonfirmasi ulang. Banyak yang nggak valid atau gimana atau? Iya, yang banyak ya hal-hal yang memang kalau secara logika umum itu agak meragukan gitu. Misalkan banyak yang jumlah rumah, misalkan kita pengen tahu di dinas perumahan, Parkir ya. Okay. Misalkan antara jumlah rumah total dengan jumlah rumah yang layak huni, lebih banyak jumlah rumah yang layak huni gitu. Itu semacam data ambigu ya? Data ambigu. Tidak sama. Terus ada beberapa dinas-dinas yang sebenarnya penting, dinas besar yang sampai saat ini belum mengumpulkan data, Pak. Itu dinas pendidikan, ya. Jadi banyak data yang ambigu ya. Kalau ada berapa OPD kira-kira yang seperti itu? Yang ambigu. Ambigu. Banyak kan? Kira-kira berapa persen? Karena setiap OPD Pak, kemungkinan ada, Pak, karena kan setiap OPD datanya tidak satu ya, banyak tabel. Di setiap OPD mungkin ini? Mungkin ada banyak tabel. Cuma memang ada beberapa OPD yang sudah bagus, misalkan dinas kesehatan, walaupun ada beberapa yang ambigu, tapi karena datanya banyak, sebagian besar mah sudah bagus lah bisa dibilang gitu. Oke. Kalau dari sisi keterisiannya ada masalah nggak? Kalau tadi kan bisa jadi orang ngirim, ngirim, tapi datanya ambigu. Alhamdulillah sebagian besar OPD sudah mengirimkan, cuma memang ada beberapa dinas besar, terutama nih yang dinas pendidikan sampai saat ini belum mengirimkan data. Padahal kan kita ada output ini, Pak, analisis profil ya, kalau nggak salah profil yang triwulan ini harus selesai, dan kita masih menunggu data dari dinas pendidikan. Jadi targetnya itu ada profil statistik yang disesuaikan oleh ini, dan sangat tergantung kepada data tadi ya. Betul. Data ambigu sama keterisian data. Kalau menurut Pak Hera nih, kira-kira dari data ambigu ini berarti kalau saya lihat ada dua ya paling enggak. Pertama ada data ambigu, keduanya masih ada OPD yang sulit memberikan data ke kita nih. Kan PR kita juga nih. Betul. Dan sebenarnya kita itu membantu OPD kan ya, membantu OPD supaya mereka mempunyai data sektoral masing-masing kan ya. Betul. Bukan kita minta tugas baru ke dia kan ya, kita membantu mereka. Berarti kalau saya lihat ini setidaknya ada dua nih yang Pak Era sampaikan sekarang masalah. Pertama data ambigu atau tidak konsisten, atau kevalidannya masih diragukan gitu ya. Keduanya terkait dengan keterisian, ada beberapa OPD yang masih susah ngasih ini. Kalau menurut Pak Era, kira-kira apa solusi ini yang bisa Pak Hera tawarkan, atau karena Pak menurut saya sepertinya harus begini gitu, atau gimana? Ada solusi menurut Pak Hera? Iya, untuk sementara ini juga mohon arahan ya. Jadi data-data yang kira-kira ambigu itu karena kita outputnya juga dikejar supaya ini untuk bulan ini, maka kita tidak masukkan dulu ke dalam profil. Selama itu kalau menurut kita itu ambigu, ya sudahlah di ini kan, karena kita kan menyandingkan juga dengan data BPS, nanti khawatir juga ada kontradiktif ya antara data BPS dengan data kita gitu. Jadi saran Pak Hera untuk data ambigu ini tidak menjadi supplier dulu ya di profil, tidak dimasukin lah, masukin dulu, karena khawatir saat nanti dimasukin ke profil dan dipublish
ini malah jadi semacam bumerang ya. Iya, Bumerang buat daerah terutama, bukan hanya OPD. Oke, itu usulan untuk data ambigu. Nah, ada usulan lain selain tadi ya tidak diproses dulu gitu ya. Mungkin kalau dari saya mungkin itu Pak, Untuk mungkin data ambigu ada ya. di Bapak ya. Oke, kalau ada terkait OPD yang susah, Pak Era? Nah ini sebenarnya untuk Kira-kira. dinas pendidikan kan sudah dari tahun kemarin sebenarnya kita emang ada perlu upaya lebih Oke. ya terkait pengumpulan datanya. Jadi tahun lalu sudah begini, Sudah memang begitu. OPD ini. Ya atas arahan Bapak berarti kita yang ngolah sendiri kan, kita Oke. ngolah data, kita ngolah sendiri. Nah untuk tahun ini memang karena untuk proses pengolahan itu agak lama Iya. ya Pak ya, sedangkan datanya ini maka kita mengambil data yang tahun lalu Oh. untuk yang dinas pendidikan. Jadi gitu. keterisian data, khususnya data dinas pendidikan ini tahun lalu, solusi atas ketidakterisiannya karena orangnya atau petugasnya tidak ngasih data, maka solusi waktu itu adalah pertama kita cari data sendiri gitu ya, Iya. cari data sendiri ke berbagai sumber data, kemudian kita olah gitu ya, tidak nerima dari mereka, tapi tetap dikejar kan ke Dikejar, teman-teman. mereka ngasih cuma dengan format yang berbeda. Oh. Akhirnya kita ngolah dari format itu menjadi format kita gitu. Jadi format dari kita yang sudah siapkan, kemudian kasih ke mereka, tapi mereka menjawab dengan format lain, format yang berbeda. sehingga itu ekstra kerja lagi Iya, untuk betul. tim statistik. Tapi akhirnya ini selesai nih dikerjakan. Selesai, jadi Selesai. kita yang mengerjakan gitu, menyesuaikan format dengan format kita. Karena Oke. kebutuhan bukunya kan formatnya sendiri ditetapkan sama kita. Oke. Berarti kalau dua masalah tadi nih ya, ada data ambigu yang Pak Hera menyarankan atau mengusulkan solusi tidak dimasukkan ke profil atau ke yang kita olah gitu ya. Terkait dengan data OPD khususnya dinas pendidikan yang belum masuk, seperti halnya tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita carikan ya, kita carikan, kemudian kita olah gitu. Kalau dapat ya, kemudian bahkan tahun lalu itu sudah meminta dengan apapun formatnya ya, pokoknya kirim aja kita ya, dan diolah sendiri. Oke. Nah kalau tadi sesuai dengan yang Pak Hera sampaikan, minta arahan gitu ya, atau minta masukan, kalau menurut saya dari sisi data ambigu, selain tadi memang tidak dimasukkan sebelum kalau saya ini sepertinya yang terakhir aja nih, terakhir itu tidak kita masukkan. Kalau memang masih ambigu, tapi langkah-langkah yang harus kita ambil adalah segera membuatkan surat resmi kepada OPD tersebut ya, sampaikan bahwa ada data yang kurang jelas, perlu konfirmasi ulang atau perlu kejelasan lagi. Tapi ini surat resmi Pak, jangan hanya by phone ya. Kalau by phone takutnya nggak bisa jadi dukungan dukungan buat kita mempertegas atau memperkuat langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Jadi buatkan surat ke OPD tersebut, kemudian sampaikan bahwa ini ada data yang ambigu yang perlu penjelasan ulang. Kemudian kasih deadline sampai kapan nih, misalkan dari sekarang seminggu. Apabila seminggu nggak ada, kosongkan saja. Tapi nanti ada keterangan data ini masih kosong gitu ya, sehingga nanti kita bisa nyampaikan ke OPD. Itu dari sisi data ambigu. Kemudian dari sisi ada OPD masih sulit, khususnya tadi dinas pendidikan. Selain tadi memang ya berbagai upaya sudah gitu ya. Kalau saran saya nanti Pak Hera ada teman-teman, tolong di data berapa OPD, berapa persen ya, persentase keterisian data seluruh OPD. Sampaikan saja, bikin rekap seluruh OPD ya, ada berapa OPD itu, ada semua kita ada berapa OPD? 34 OPD di luar kecamatan ya. Nah ini dibuatkan rekapannya, presentasinya disampaikan. Nanti kan yang kecil kelihatan tuh, misalkan distrik 0 misalnya, atau OPD lain ada yang 0, ada yang kurang. Nah ini buatkan sebagai data kita, sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke pimpinan, untuk pimpinan share ulang di grupnya pimpinan, supaya menjadi atensi penting nih. Karena kalau ini kosong kan banyak hal yang akan merembet nanti ke sananya. Dari sisi keterisian data.
Kalau menurut Pak Hera, Hmm. seberapa penting ini data ini harus valid dan harus terisi? Ya, karena sangat penting Pak, karena kan data ini seperti dua mata pisau. Jadi kalau seandainya datanya salah, kita analisis, walaupun analisisnya bagus ya, tapi tetap kesimpulannya menjadi salah. Oke. Sehingga pengambilan keputusannya juga menjadi salah gitu. Ya, Dan makanya sangat penting untuk validitas data. Lebih baik data sedikit tapi valid daripada data banyak tapi salah gitu. Sehingga memang karena data ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Artinya data itu nggak boleh bohong ya. Nggak boleh Si bohong. data nggak boleh bohong, Betul. nggak boleh. Ya harus data yang sebenarnya gitu ya. Iya. Oke. Apalagi yang sekiranya ini perlu diambil langkah-langkah dalam rangka tadi nih, supaya data tidak ambigu atau data lebih valid dan supaya keterisiannya makin membaik ya kira. Iya, mungkin ini pemahaman dari ini apa? Kita harus sama-sama memberikan pemahaman dari terhadap perangkat daerah lain dalam artinya harus gencar, harus lebih gencar ini ya, harus benar-benar didasarkan terhadap data. Sebenarnya kan data itu ada ya Pak ya, karena memang mereka kan bergerak bekerja ya, harusnya ada datanya. Ya, gitu. Misalkan apa yang mereka kerjakan diangkakan ke gitu ya, diangkakan itu untuk fungsinya mereka ya, bukan hal baru. Oke. Nah, kalau tidak salah Pak Hera, yang saya sepemahaman saya, ada Permendagri nomor berapa 86 kalau saya, 36 ya. 86 yang 86 ya, terkait yang perencanaan itu. Itu kan banyak ternyata ya setelah di setahun ini mempelajari, ternyata banyak indikator yang harus terisi dari data sektoral OPD. Itu ternyata ada indikator-indikator daerah yang harus memang terjawab gitu ya. Nah, menurut pandangan Pak Hera, apakah data yang selama ini dikumpulkan sudah menjawab indikator ini atau sepengetahuan Pak Hera? Sebenarnya kan kita harus membuat format dulu lagi Pak, kita menyisir indikator-indikator yang ada di Permendagri 86. Terus kita data dulu tuh ya, indikator apa saja. Terus mengidentifikasi variabel-variabel atau kolom-kolom yang membentuk indikator itu. Jadi semacam data core-nya ya, data utamanya gitu, data paling kira-kira apa variabel apa yang dibutuhkan untuk membentuk indikator itu. Nah, kita jadikan itu sebagai data sektoral gitu. Jadi langkah-langkahnya tentukan dulu indikatornya, kemudian disisir ulang yang kebutuhan variabel tadi ya, variabel data, disisir lagi guna mendukung indikator ini ya. Terkait format yang dulu sudah kita sampaikan ke OPD, tadi disampaikan kan perlu penyesuaian tuh ya. Berarti ada format dulu yang sudah kita sampaikan itu setelah dicek dengan indikator kurang nyambung gitu ya, harus dibenahi. Berarti usulannya Pak Hera teman-teman ini harus segera dibenahi ya, disesuaikan ya. Sulitkah untuk menyesuaikan format baru atau? Sebenarnya hanya pemahaman terhadap rumusnya saja kesulitannya. Tapi kalau memang sudah paham terhadap rumusnya, kayaknya tidak susah. Memang variabel-variabel pembentuknya sudah jelas gitu. Tapi teman-teman statistik ini berarti harus mencoba merumuskan variabel indikator tadi ya, rumus-rumusnya ya, dijabarkan ya. Rumusnya. Sehingga kalau misalkan rumusnya sudah fix, sudah oke gitu, begitu variabel ini terisi, indikator akan terisi gitu ya, terjawab. Akan terisi. Berarti kalau gitu selama ini indikator yang ada selama ini nih, ya belum tentu juga menjawab ya, belum tentu sesuai dengan data yang ada. Ya, seharusnya kan sinkron antara data sektoral kita dengan indikator yang diklaim oleh setiap perangkat daerah. Iya. Sementara tadi dari obrolan awal masih ada data yang ambigu ya. Ambigu tapi di data ambigu ada, tetapi indikator terisi. Iya, berarti kan pertanyaan besar gitu ya menurut Pak Hera ya. Iya. Itu dia. Saya kira ini sama dibenahi. Nah, sama-sama dibenahi. PR besar nih berarti ya buat kita semua. Saya melihatnya berarti Pak Hera di sini ada selama ini ya yang dilakukan oleh teman-teman statistik. Di sini ada data yang
masih ambigu masih kurang tidak konsisten gitu ya. Hmm. Tapi di sisi lain indikator tadi sih kan jadi pertanyaan besar buat kita ya, terutama buat teman-teman yang tahu statistik. Sementara kita pun setelah tahu ada indikator tadi, ini ternyata harus dibenahi ya. Iya. Sisi variabelnya, POM datanya gitu ya, POM yang harus ini. Oke, siap. Berarti yang paling penting itu tadi kalau dari obrolan Pak Hera, kita harus banyak-banyak memberikan pemahaman ya, kepada OPD. Oke. Ada kesulitan lain terkait koordinasi dengan OPD? Iya, karena memang mungkin urusan data ini bukan merupakan urusan primer bagi mereka ya. Nah itu mungkin tingkat tanggapannya terhadap pengembalian kebutuhan data kita itu memang slow respon. Jadi Nah, data dianggap belum merupakan kebutuhan utama ya. Iya. Dan apakah ada indikasi misalkan ini tugas baru lah tuh. Iya. Jadi semacam ada tugas tambahan lagi, ada indikasi begitu? Mungkin saja karena memang di proses pengumpulan data di mereka kan melibatkan wali data pendukung, mungkin dari yang ada di OPD. Yang ada di OPD. Okay. Bagi wali data pendukung ini bagian dari tugas baru. Karena dia harus nagih-nagihin. Jadi di OPD itu data itu tidak langsung di satu orang ya, tersebar di beberapa data wali pendukung. Betul. Wali data pendukung. Mungkin kalau di kita di bidang-bidang gitu ya. Iya. Jadi bidang-bidang. Wali data pendukung itu yang ngumpulinnya kan. Oke. Nah, yang ngumpulin. Produsen datanya itu yang di bidang. Jadi si data itu di OPD bisa jadi saat ini adalah data ada di bidang-bidang yang diproduksi, tapi belum terkumpul ke sini otomatis satu orang. Nah itu jadi dianggap sebagai pekerjaan baru. Oke. Dan data ini mendapat kesulitan untuk mengumpulkan data ini. Iya. Data di produsen. Iya. Oke. Baik, Pak Hera, terima kasih banyak. Ada hal lain Pak Hera yang disampaikan? Mungkin sudah cukup, nanti saya coba kerjakan dulu arahan dari Bapak ya. Tambahan lagi Pak Hera, berarti kedepannya tambahannya kita perlu supaya tadi wali data di OPD ya lebih sadar bahwa itu sebenarnya bukan tugas baru dan mereka lebih punya power untuk minta data ke bidang-bidang. Mungkin perlu perlu semacam di SK-kan kali ya, di SK-kan siapa saja penanggung jawab di masing-masing perangkat daerah. Dan mungkin di SK tersebut disampaikan bahwa ada kewajiban bidang tuh untuk suplai secara rutin ataupun ya sesuai dengan permintaan. Karena kalau tidak tercatat atau tidak ada keputusan, khawatirnya gitu mereka kerja saja. Tunjuk berarti ya. Saling tunjuk akhirnya kan tidak selesai kerjakan, tidak dikasih ke satu orang ini. Baik. Oke Pak, terima kasih banyak atas masukannya, atas penyampaian masalah yang dihadapi. Dan dari dua masalah tadi, data ambigu dan keterisian, ternyata melebar juga gitu. Iya. Banyak OPD yang tidak konsen, ternyata di mereka pun produsen datanya pun susah untuk nyampein gitu ya. Bisa jadi itu yang buat keterlambatan sebenarnya, keterlambatan. Sekali terima kasih Pak Hera atas itunya. Kemudian teman-teman di statistik terus bersabar dan terus giat lah untuk mendapatkan data ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan kalau ada kendala apa-apa ke kami ya, ke pimpinan. Nanti saya sampaikan ke pimpinan lagi. Pak Hera, selamat bertugas lagi. Izin Pak. Siap.